guys, welcome back to my channel Lens Point TV 90. Oke, gimana keadaan kalian? Semoga sehat selalu. Terus tetap menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya dan tentunya tetap menjaga kewaspadaan terhadap pergantian cuaca dan juga selalu menggunakan masker karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, kok gue tumben banget sih bikin videonya di dalam kamar, di tempat tidur, dan lebih parahnya lagi gue sendiri. Nggak, bercanda. Oke, karena kenapa gue bikin videonya di tempat tidur? Karena informasi yang bakal kita bahas malam ini adalah banyak banget terjadi di tempat tidur. Apa sih itu? Penasaran kan? Penasaran nggak? Penasaran lah, harus penasaran lah ya. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan diaktifkan tombol loncengnya biar kalian paling terdepan lah ya. Paling update dari video-video terupdate dari Lens Point TV 90. Nah, ini penting banget nih informasinya. Jadi gue saranin di share ke teman-teman yang lain atau ke sosial media yang lain biar teman-teman yang lain yang belum tahu jadi ikutan tahu dari isi dari video yang dibuat saat ini. Oke, jadi gini guys, di dunia atau juga di Indonesia itu banyak banget korban dari HIV/AIDS. Apa sih HIV/AIDS itu? Ya, itu adalah sejenis penyakit menular yang tercipta, ya ilah, bukan kau tercipta untuk ya, bukan. Tapi yang terjadi karena sebenarnya itu kesalahan kita sendiri, bukan dari kesalahan orang lain, kecuali orang yang ternyata dia itu OTH, atau biasanya disebutnya kalau di Indonesia itu OTH itu udah disetujui, kalau dulu itu bisa disebut juga NR, atau bisa disebut juga tuh HIV positif. Tapi kita sebutnya OTH aja, itu lebih 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 untuk manusiawi. Jadi apa sih HIV/AIDS? HIV/AIDS mana sih yang lebih berbahaya? Mana sih yang lebih mematikan? Sebenarnya ini sama-sama mematikan karena HIV/AIDS ini, HIV adalah awal dari sebelum AIDS. Tapi kalau udah AIDS itu baru itulah yang sangat-sangat berbahaya. Jadi penjabarannya seperti ini. Orang yang terkena HIV itu tertular dari orang lain, dari orang yang sudah dengan HIV positif atau disebutnya OTH, orang dengan HIV/AIDS OTH. Nah, tertularnya karena apa? Karena satu, seks bebas tanpa pengaman atau melakukan tukar jarum suntik. Nah, ini untuk tanda kutip ya, dalam arti saya tidak berani menyebutkan ini benar-benar dilarang, dilarang banget, dilarang karena ini mendekat hitungannya narkotika. Jadi pertukaran jarum suntik. Jadi ini yang paling banyak terjadi, seks bebas. Entah seks bebas itu seks anal atau seks menyimpang atau seks dalam tanda kutip, itu sama-sama berbahayanya. Tapi yang lebih berbahaya lagi, kalian nge-seks tanpa pengaman. Itu benar-benar 90% jika kalian melakukan hubungan seks dengan orang dengan HIV/AIDS, kalian pasti tertular. Nah, apakah bisa langsung terlihat tertular? Jawabannya tidak. HIV/AIDS terlihat setelah 2-4 minggu baru timbul gejalanya. Gejalanya seperti apa sih? Yang pertama demam, panas tinggi, terus berkeringat di malam hari, sering lelah, capek, tidak akan ada perubahan hal-hal yang lain. Kok gue bisa tahu? Gue baca cuy, gue tadi baca, udahan, gue baca. Jadi perubahannya drastis banget, tapi tidak merubah untuk berat badan, tidak merubah hal aktivitas apapun. Nah, setelah 2-4 minggu kalian virus itu sudah masuk ke dalam tubuh kalian, kalian akan mengalami gejala-gejala seperti itu, tapi tidak merubah hal apapun di dalam hidup kalian. Tidak mengeluarkan efek lah. Ibarat katanya itu kayak efek cahaya, efek belakang, enggak. Jadi tetap tidak terlihat dampaknya, tapi virus itu sudah masuk ke dalam tubuh kalian. Berapa lama virus itu akan berubah menjadi AIDS? Butuh waktu agak lama, 3-6 bulan. 6 bulan itu masa inkubator. Setelah itu dia menguasai tubuhmu. Setelah tubuhmu dikuasai, kamu akan mengalami penurunan berat badan yang drastis, sering kelelahan. Kalau misalkan kamu memang lebih parah, imun tubuhmu benar-benar tidak kuat, kamu akan terjatuh dan kamu akan mulai merasakan hal-hal yang benar-benar di luar sewajarnya. Contohnya, berat badan terus drastis tinggal tulang, dan itu kalau tidak segera diobatin ataupun ditolong, pasti akan lewat. Nauzubillah min dzalik. Nah, solusinya seperti apa untuk menangani hal itu? Oke, begini. Di dunia atau di Indonesia, OTH atau orang dengan HIV/AIDS tidak bisa disembuhkan. Dalam arti penyakit ini belum ada obatnya. Tapi gue tadi baca laman-lamannya, ada yang mengklaim menemukan obat dari HIV/AIDS. Nah, tidak usah panik. Tidak bisa disembuhkan, tapi bisa diobati. Oke? Tidak bisa disembuhkan, tapi bisa diobati. Di dunia ataupun di Indonesia sudah
pemerintah, bukan pemerintah melalui badan lembaganya, itu mengeluarkan sejenis obat yang digunakan untuk membantu para OTH, orang dengan HIV/AIDS. Itu wajib diminum. Namanya ARV. Jadi, kok gue bisa tahu ARV? Ya, gue sudah baca semuanya. Kalau misalkan kalian nanti kurang jelas dengan informasi gue bisa baca, linknya bisa gue taruh di bawah di deskripsi. Ini video ini gue sebagai penjabaran karena gue punya beberapa teman yang lewat tidak ketahuan. Apa sih yang membuat lewat? Yang membuat lewat itu imun, kekebalan tubuh kita, atau biasa disebutnya CD4. CD4, maaf ya ini CD4. CD4 tidak hanya untuk pengidap HIV/AIDS, atau tidak hanya untuk mereka yang terkena HIV/AIDS positif. CD4 itu untuk menaikkan kekebalan tubuh. Orang yang kena kanker, orang yang kena pernah penyakit dalam, itu mereka membutuhkan CD4. Atau mereka yang memiliki kekebalan tubuh rendah, setelah dites darahnya, diambil darah, dan akhirnya divonis untuk kekebalan imun tubuhnya sedikit rendah, dia wajib meminum obat yang disebut CD4, CD4. Nah, itu untuk menaikkan imun tubuh. Siapa sih yang boleh? Kalau kalian pernah sakit, pernah mengalami sakit parah, ya kalian coba cek aja CD4 kalian itu berapa. Cara ceknya di mana? Di seluruh puskesmas di seluruh Indonesia menerima. Jadi, kenapa sih CD4 itu wajib dinaikkan? Karena itu untuk menaikkan imun kekebalan tubuh selain dari vitamin. Kalau vitamin kan kita konsumsi setiap hari. Tapi kalau CD4 itu tidak boleh dikonsumsi terus-menerus, hanya 1 bulan dalam 1 tahun, atau mungkin 2 bulan dalam 1 tahun, tapi itu akan menaikkan CD4 secara drastis, tapi bertahap, tidak langsung. Jadi, misalkan kamu punya penyakit kanker yang sudah menjalar ke seluruh peredaran darah. Nah, dari peredaran darah itu kan dikuasai oleh penyakitmu. Akhirnya, setelah diobati, CD4 itu mengembalikan kekebalan tubuh kalian. Nah, seperti itu. Jadi, terus apa yang bakal kita lakukan jika kita menemui teman yang mengidap HIV/AIDS positif atau yang disebutnya OTH? Tidak perlu panik. Jika kita memiliki teman yang dia adalah OTH, tidak perlu dijauhi, tidak perlu didiskriminasi, karena ingat ya, HIV atau AIDS menular hanya dengan pertukaran jarum suntik, darah, seks bebas, seks tanpa pengaman, bergonta-ganti pasangan. Nah, itu hal-hal yang sangat membahayakan dan bisa menularkan HIV/AIDS. Tapi kalau kalian ciuman bibir, atau misalkan tukar gelas minuman atau makanan, ciuman bibir, ingat ya, ciuman bibir atau pertukaran ludah, tapi tidak dengan sariawan. Jika kalian sariawan, kamu sariawan dan dia sariawan, kamu ciuman, ya kemungkinan besar kalian tertular. Tapi kalau sama-sama tidak sariawan, ya kemungkinan besar tidak, karena angka untuk menularkan HIV/AIDS melalui air liur itu sangat kecil sekali. Tapi lebih baik, alangkah baiknya dihindari. Seperti itu. Nah, apalagi nih, kalau misalkan kalian pertukaran minum atau makan, itu tidak akan menularkan. Tidak akan ada reaksi apapun. Tapi kalau kalian seks bebas, entah seks seperti apapun gitu, entah mungkin hanya seks ataupun apa ya dibaca disebutnya, nanti gue kasih tanda tit gitu takutnya kan, itu pasti akan menularkan. Karena setiap pergesekan seks tanpa pengaman, itu akan menimbulkan goresan-goresan yang sangat kecil, dan itu jika dilihat adalah luka, dan itu hal yang pasti sangat menularkan HIV/AIDS jika pasangan kalian adalah OTH. Nah, OTH jika diobati dengan meminum ARV tidak perlu dijauhi dan tidak perlu khawatir, bahkan bisa menikah untuk pria ya, untuk menikah, dan wanita pun juga bahkan bisa menikah dan bisa punya keturunan, bisa punya anak. Kenapa? Karena mereka yang sudah divonis OTH setelah diobati dengan meminum ARV, dia akan hidup seperti ya orang normal. Dan jika mereka rutin minum, mereka akan menjadi tidak terdeteksi dengan alat, walaupun statusnya adalah OTH. Jadi seperti itu penjabarannya. Jika kalian adalah orang yang positif HIV, tapi kalian meminum obat yang disebutnya ARV setelah 6 bulan ataupun setelah 1 tahun, minum obat ARV itu secara rutin dan tidak pernah terjeda, setelah kalian dilakukan cek, kalian tidak akan terdeteksi. Dan apakah kalian boleh menikah? Jawabannya boleh. Apakah kalian boleh punya anak? Jawabannya boleh. Dan apakah anaknya nanti adalah anak yang bisa disebut dengan OTH juga? Belum tentu. Ingat, belum tentu. Sekalipun aku adalah OTH, pasanganku tidak, aku punya anak, belum tentu dia adalah OTH. Sekalipun aku OTH, pasanganku OTH, belum tentu aku punya anak, anakku adalah OTH. Kenapa? Karena statusnya jika kita diobati dalam arti saya dan pasangan saya diobati, itu tidak akan terdeteksi dengan alat. Jadi, kenali pasanganmu sebelum menikah, tanyakan dia, apakah dia adalah orang yang
beresiko dengan OTH. Kenapa disebutnya beresiko? Karena kalau kalian pernah melakukan seks bebas, kalian adalah orang yang beresiko. Kenapa bisa disebutnya seperti itu? Karena kalian tidak tahu pasangan kalian bisa OTH atau tidak. Walaupun saya mengatakan saya pribadi, walaupun saya adalah orang yang rajin tes VCT setiap 1 bulan sekali. Kenapa 1 bulan sekali? Karena saya merasa adalah orang beresiko. Jadi saya wajib tes setiap 1 bulan ataupun 3 bulan sekali. Setelah 3 bulan sekali, saya tes, saya masih non-reaktif atau biasa saya masih negatif HIV/AIDS. Saat saya nanti melakukan hubungan seks dengan orang baru, saya wajib periksa lagi. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi, jangan sampai menjadi OTH. Nah, jika kalian adalah orang yang beresiko terkena HIV/AIDS, kalian wajib periksa. Tes VCT, itu gratis. Banyak sekali lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ada di daerah ataupun di kota menerima kalian untuk tes VCT secara gratis. Dilakukan pendampingan, sosialisasi, dan juga pengarahan. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya tergabung dalam salah satu lembaga, dan saya mengarahkan, memberitahukan kepada teman-teman semua, jika kalian beresiko, segeralah lakukan tes VCT. Kami akan memberikan pendampingan, pengetahuan tentang OTH. Jika kalian positif, atau bisa disebutnya kalian adalah OTH, jangan takut, jangan panik, jangan merasa lemah, tetap semangat. HIV/AIDS tidak bisa disembuhkan, tapi bisa diobati. Jika kalian rutin minum obat yang telah diberikan dokter, kalian akan hidup normal. Apakah orang dengan HIV/AIDS bisa gemuk? Tergantung dari kekebalan tubuh kalian, tergantung dari CD4 kalian, tergantung dari riwayat sakit kalian. Ingat, CD4 untuk menaikkan kekebalan tubuh, bukan hanya untuk pengidap HIV/AIDS. Dan jika kalian memiliki teman yang mengidap HIV/AIDS atau bisa disebutnya OTH, jangan pernah mendiskriminasi, jangan pernah melecehkan, meremehkan, dan menjauhi. Karena OTH yang sudah minum obat, yang sudah diobati, akan hidup layaknya seperti orang yang tidak mengidap penyakit HIV/AIDS. Jadi sebelum terlambat, bagi teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia yang telah menonton video ini, jika kalian adalah salah satu orang yang merasa beresiko telah melakukan seks bebas, bertukar jarum suntik, segera lakukan tes, dan obati jika memang kalian memiliki gejala untuk mengarah ke HIV/AIDS. Sekian video dari Lenspoint TV 90, semoga bermanfaat, membantu, dan ingat, selalu jaga kesehatan, tetap safety. Setiap ada pasangan, jangan pernah bergonta-ganti, selalu gunakan pengaman, dan jika memang kalian adalah OTH, obati, dan jangan didiskriminasi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, di subscribe, di share ke seluruh sosial media kalian, agar teman-teman yang belum tahu, ikutan tahu dari penjelasan di video ini. Terima kasih, dadah.